Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika ya karim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna natabarra'u min haulina wa quwwatina ila haulika wa quwwatika la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita sehat wal afiyah, taufik wal hidayah wal inayahnya agar kita bisa melanjutkan, sehingga kita bisa melanjutkan pengajian kita kembali, daras kita kembali di dalam pembahasan ulumul Quran, keilmuan Al-Quran yang membahas tentang Al-Quran beserta isi-isinya, yang mana dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang masuk di bab asbabun nuzul yang menjelaskan tentang sebab-sebab atau hikmah di balik kita mempelajari apa itu asbabun nuzul. Ya, jadi asbabun nuzul, sebab-sebab ayat maupun surat itu diturunkan. Jadi ada 3 versi. Sekali lagi saya sedikit mengulangi pelajaran kemarin. Ada 3 versi, yaitu ada ayat yang turun sebagai pemula. Artinya ayat tersebut turun tanpa didahului oleh sebab apapun, sebab kejadian maupun pertanyaan. Yang kedua, ada versi wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu setelah melalui peristiwa. Jadi pasca terjadinya sebuah peristiwa, kemudian turunlah ayat ataupun surat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan mengenai tentang kejadian tersebut. Yang ketiga adalah ayat ataupun surat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu setelah melalui pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat, orang-orang yang di sekeliling beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi yang paling sering dibahas oleh ulama dan banyak kitab yang dikarang tentang itu, yaitu tentang versi yang kedua, yaitu adalah wahyu yang turun karena didahului oleh sebab suatu peristiwa. Dan ini banyak sekali dibahas oleh para ulama. Dan itu sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Nah, sekarang pembahasan kali ini adalah apakah ketika kalau misal kita sudah mempelajari asbabun nuzul, kita sudah dari kita ada yang kepingin takhusus mendalami lebih dalam, mempelajari lebih dalam tentang apa itu asbabun nuzul di ilmu tafsir itu. Nah, kalau misal kita sudah mulai memahami dan kita membaca dan kita mengetahui asbabun nuzulnya, dan kalau sudah seperti itu, yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah asbabun nuzul itu berpengaruh terhadap hukum? Artinya, apakah dengan kita mengetahui apa asbabun nuzul itu, kita sudah mempelajari asbabun nuzul, dan apakah asbabun nuzul itu menjadi penyebab hukum itu ditentukan, ya, hukum itu ditetapkan? Apakah seperti itu? Lah, ini pembahasan yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Hal sababi ta'sirun fi tahdidil hukum. Apakah asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini itu melalui apa dulu, itu bisa menyebabkan memang asbabun nuzul itu dengan kita mengetahui asbabun nuzul itu kita bisa tahu arah hukumnya ini kemana. Ya, arah hukumnya ini umum atau lebih khusus. Artinya ayat ini itu, konteks ayat ini itu walaupun sebab turunnya itu khusus, penyebabnya itu ada khusus, tapi secara hukum ayat ini berbicara tentang seluruh manusia. Artinya hukum ini berlaku kepada seluruh manusia. Mimma yattasilu bi ila an qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani bi ulum fid darain, mimma yattasilu bi hadzal mabhas masalatun muhimmatun jara al-khilaf fiha baina ulama'il usul. Ya, ini di pembahasan ini tuh ada permasalahan yang sangat penting yang antara ulama itu, ulamaul usul itu masih saling berbeda pendapat di antara mereka.
Ya, maksudnya berbeda pendapat ini sudah syi'adi ya. Ini sudah biasa berbeda pendapat antara ulama usul fikih ya. Wa hiya annana idza arafna sababa nuzuli ayatin mutadamminatin li hukmin syar'iyyin fa hal yakunu dzalika al-hukmu khassan bidzalika az-sabab alladhi nazalat fihi al-ayah am yakunu 'aman fayashmalu ghayrahu. Nah, jadi kalau misal kita kalau sudah tahu wahia annana iza arafna, kalau kita sudah tahu sabab nuzuli ayatin, sebab turunnya ayat. Jadi kita sudah tahu nih, sudah mempelajari sababun nuzul. Ayat ini turunnya karena sebab ini. Dan yang mana ayat tersebut itu mengandung hukmun syar'i, yang di dalam ayat itu ada hukum syariat. Jadi bukan ayat-ayat yang berkenaan tentang cerita para nabi terdahulu ataupun yang lainnya. Jadi kan ayat Al-Qur'an sekali lagi isinya itu bukan tentang halal dan haram saja, tapi tentang cerita-cerita nabi terdahulu, nasihat tentang hari akhir dan lain sebagainya. Jadi kalau misal nih ada ayat yang isinya itu berkenaan tentang hukum syar'i, halal, haram ataupun dan lain sebagainya, apakah hukum tersebut itu khassan bidzalika sabab? Apakah hukum tersebut itu yang di dalam konteks ayat ini? Ya, misal ayat ini ada hukumnya haram, misal. Apakah keharaman itu khusus untuk konteks ayatnya? Artinya ayat tersebut itu dulu diturunkan karena sebab sahabat ini. Apakah keharaman itu hanya khusus untuk para sahabat yang dulu hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, ataukah sampai umat-umatnya dari zaman setelah Nabi sampai terus sampai zaman tabi'in, terus sampai sekarang, sampai hari kiamat nanti itu kena hukumnya juga? Apakah seperti itu? Nah, ini yang jadi inti pembahasannya. Atau umum ya, jadi khusus untuk sahabat itu atau untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Nah, ini ada kaidahnya di usul fikih, yaitu halil ibratu bi umumil lafzi am bi khususis sabab am bi khususis sabab. Ya, al ibrah tolak ukurnya itu dengan khususnya sebab ini atau dengan umumnya lafal. Misal ayat ini kalau kita lihat secara lafalnya, secara bunyi ayatnya ini, itu di dalamnya seakan-akan umum. Maksudnya walaupun ayat ini itu turunnya karena sebab sahabat tertentu, tapi secara lafaz ini umum. Artinya seakan-akan semua manusia itu kena khitabnya. Semua umat itu kena kayak kena panggilan gitu, ya, mendapat panggilan dari ayat ini. Nah, jadi mana yang kita pakai? Halil ibrah bi umumil lafzi am bi khususis sabab. Kita pakai khususnya sebab ayat ini turun karena sahabat ini, karena sahabat yang di zaman itu. Jadi hukumnya ayat ini tuh berlaku untuk dia saja ataukah untuk seluruh umat? Nah, seperti itu. Wal jawab annal masyhur al asah huwa annal ibrah bi umumil lafzi. Fal hukmu yatanawalu ghaira as-sabab alladhi nazala min ajlihi. Nah, kalau menurut jumhur ulama bahwa yang paling benar, yang paling masyhur jawabannya adalah bahwa kita itu mengukurnya, tolak ukurnya adalah pakai umumul lafzi. Lafadznya umum, maka hukumnya itu menyeluruh untuk seluruh umat manusia dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai nanti di hari kiamat. Jadi misal ayat ini berbicara tentang keharaman khamar misal. Walaupun dulu keharaman khamar, minuman keras ini, sebabnya itu diturunkan karena zaman sahabat dulu ada mereka itu ketika mereka itu meminum minuman keras, kan khamar awalnya halal ya di zaman dahulu ya. Kemudian secara bertahap khamar itu diharamkan. Ya, sebab diharamkannya itu turunnya ayat itu satu persatu tentang keharaman khamar. Itu kan ada sebabnya, karena para sahabat zaman dahulu itu ketika mereka itu minum minuman khamar, yang awalnya mereka itu masih di alam sadar, kemudian semakin kesini mereka minum minuman khamar, minum minuman keras, mereka itu semakin di bawah alam sadar, bahkan dikhawatirkan melakukan sesuatu tindakan kriminal, maksiat, dosa yang menyebabkan keluar dari syariat Allah karena sebab khamar tersebut pada akhirnya diharamkan. Lah,
Kalau secara kita melihat sebabnya turunnya ayat diharamkannya minuman keras, itu seakan-akan memang benar sebabnya itu adalah karena sahabat-sahabat pada zaman dahulu. Tapi kita tahu bahwa secara lafadz ayatnya, bunyi ayatnya, itu seakan-akan semua manusia itu masuk ke dalam ayat tersebut, terpanggil dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai nanti di hari kiamat, bahwa khomer itu haram. Jadi bukan khomer itu haram di zaman sahabat saja, tapi sampai zaman kita sampai hari kiamat nanti. Ya, khomer itu haram dengan ayat tersebut jelas nos, ya, maksudnya konteks ayatnya jelas bahwa khomer itu haram, dan ini berlaku untuk seluruh umat manusia, walaupun sebab turunnya ayat tersebut karena sahabat-sahabat yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Itu ya. Nah, waqad nazalat ayatun fi asbabin wattafaqu ala ta'diyatiha ila ghairi asbabiha. Nah, di sini ada beberapa contoh ayat yang sebenarnya ayat ini itu turunnya ya karena ada sebab-sebab seperti tadi yang saya contohkan, ayat tentang kisah tentang pengharaman khamar. Nah, di sini oleh Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki dicontohkan dengan beberapa contoh ayat yang mana ayat tersebut itu diturunkannya sebenarnya karena ada sebab-sebab tertentu, tapi hukumnya itu menyeluruh ke seluruh umat, ke seluruh manusia dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai nanti hari kiamat. Nah, contohnya apa aja? Seperti ayatul zihar. Ayatul zihar, walladzina yadhhuruna min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. Itu ada di surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadilah. Itu ada 2 ayat ataupun 3 ayat, 4 ayat itu menjelaskan tentang zihar. Zihar itu apa? Zihar itu kalau di bab fikih dijelaskan, misal ada seseorang yang menyamakan istrinya itu seperti mahramnya. Kalau di kitab-kitab fikih biasanya dicontohkannya oleh ibu. Ya, dengan ibu. Maksudnya istrinya disamakan dengan ibunya sendiri. Anti alayya ka dhuhri ummi. Kamu itu bagiku seperti punggung ibuku. Jadi dia bilang gitu ke istrinya. Ada seorang suami bilang ke istrinya, anti alayya ka dhuhri ummi. Engkau itu bagiku seperti punggung ibuku. Maksudnya apa? Seperti punggung ibuku. Artinya dia menyamakan istrinya seperti ibunya dalam hal dalam hal apa? Dalam hal tidak boleh disentuh. Nah, jadi kalau dia menyamakan istrinya seperti ibunya dan tujuan dia adalah zihar, yaitu menyamakan istrinya seperti ibunya, artinya ibunya mahram, ibunya nggak boleh disentuh, ibunya nggak boleh dikumpuli layaknya suami istri, maka secara otomatis istrinya langsung benar-benar menjadi seperti ibunya, artinya tidak boleh disentuh oleh suaminya, kecuali suaminya harus membayar kafarah terlebih dahulu, nah baru boleh mengumpuli istrinya lagi. Nah, itu ayatul zihar. Lah, ini ayatul zihar ini termasuk kebiasaan adatun jahiliyah, kebiasaan orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah, mereka menyamakan seperti itu. Ya. Lah, ini ayatul zihar ini itu turunnya itu sebab sahabat Salamah ibnu Sakhr. Jadi ada sahabat Salamah ibnu Sakhr yang mengatakan seperti itu ke istrinya, sehingga turunlah ayatul zihar ini, ayatul zihar. Ya, walaupun ayatul zihar ini yang ada di surat Al-Mujadilah ini turunnya sebab karena sahabat Salamah ibnu Sakhr, akan tetapi hukumnya zihar, hukum yang ada di ayat tersebut itu umum bagi seluruh umat manusia, yang kalau misal dari zaman dahulu sampai zaman sekarang atau sampai nanti ada yang melakukan hal-hal seperti ini zihar, itu maka hukumnya masuk ya, walaupun ayatnya itu turunnya untuk sahabat Salamah ibnu Sakhr. Contoh yang kedua yaitu ayatul li'an. Ayatul li'an ini adalah ayatul li'an ini di surat An-Nur ya, di surat An-Nur kalau salah ya, di surat An-Nur. Ini maksudnya suami istri saling melaknat satu sama lain karena satunya naudzubillah min dzalik ya, suami nuduh istri berzina atau istri nuduh suami berzina. Pada akhirnya di hadapan hakim untuk membuktikan kalau suami ini tuduhannya benar, suami ini melaknat dirinya sendiri ya. Wa alayya la'natullahi in kana minal kadzib in kana minas shadiqin, misal gitu ya. Ini semuanya disebutkan di surat Nur ya. Maksudnya Allah melaknat aku kalau suamiku ini termasuk yang benar. Misal suaminya kan nuduh istrinya berzina, maka
istrinya itu untuk membebaskan dirinya sendiri dari hukuman, dia harus melaknat dirinya sendiri kalau misal suaminya benar. Jadi kalau memang tuduhan suaminya benar, tuduhan suamiku benar, maka aku akan mendapatkan laknat Allah. Nah, itu ngomong seperti itu di hadapan hakim sebagai pembebasan dirinya agar tidak kena had, ya, tidak kena cambukan, tidak kena hukum. Suaminya juga sama, agar suaminya tidak kena hukum qadzaf, karena suaminya kan nuduh istrinya berzina. Lah nuduh istrinya berzina itu kalau tanpa bukti juga kena hukum. Nah, maka cara agar membebaskan si suami ini habis nuduh istrinya berzina, si suami ini ingin terbebas dari had, dari hukum cambuk juga, maka dia harus apa? Harus li'an juga. Dia harus melaknat dirinya sendiri kalau misal dirinya itu berbohong. Jadi maksudnya dia kalau kalau misal saya itu menuduh istri saya berzina berbohong, maka Allah akan melaknat saya, dan ibarat saya siap dilaknat oleh Allah. Itu ayatul li'an ya. Dan ayatul li'an ini dulu turunnya itu karena sebab sahabat Hilal ibnu Umayyah. Hilal ibnu Umayyah. Jadi sahabat yang bernama Hilal ibnu Umayyah. Jadi walaupun ayatul li'an yang ada di surat An-Nur ini turunnya sebab karena sahabat Hilal ibnu Umayyah, tapi hukumnya berlaku sampai sekarang, sampai nanti di hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat nanti hukum li'an ini tetap berlaku. Ya, jadi kalau ada suami istri saling li'an, maka hukumnya tetap berlaku sebagaimana tertulis di dalam Al-Qur'an. Haddul qadzaf fi rumati Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha wa hasyahullah. Dan haddul qadzaf ini adalah hukuman bagi mereka yang menuduh orang lain berzina. Al-qadzaf ya, menuduh orang lain berzina, menuduh istrinya, menuduh orang lain berzina, ataupun suami menuduh istri berzina ya. Ini al-haddul qadzaf fi rumati Aisyah, bagi orang-orang yang mereka al-munafiqun dan orang-orang, bahkan orang-orang muslim yang ikut terbawa hoax ini, berita hoax yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ketika itu, Ra'isul Munafiqin, yang menuduh Sayyidatuna Aisyah, istri tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah, dan Allah langsung membebaskannya dari atas langit ketujuh. Ya, maksudnya dari langsung diturunkan ayat tentang pembebasan Sayyidah Aisyah, bahwa Sayyidah Aisyah itu terbukti tidak berzina. Itu dulu Sayyidah Aisyah itu dituduh berzina ini di kejadian kalau di kitab sejarah namanya Qissatul Ifk. Ya, kisahnya panjang, tidak bisa dijelaskan, tidak mungkin diceritakan detailnya sekarang, tapi pada intinya Qissatul Ifk ini, Sayyidatu Aisyah dituduh berzina oleh beberapa orang yang menuduh Sayyidah Aisyah berzina. Pada akhirnya turunlah ayat-ayat yang membebaskan Sayyidah Aisyah, plus turun ayat-ayat juga yang menyatakan hukuman apa yang berlaku bagi mereka-mereka yang menuduh Sayyidah Aisyah itu berzina. Nah, tapi itu hukum berlaku sampai sekarang. Jadi kalau ada orang menuduh orang lain berzina tanpa bukti, maka dia harus kena hadzul qadzaf. Ya, dia harus kena hukuman bahwa dia itu qadzaf, atau menuduh orang lain berzina itu ada hukumannya, enggak sembarangan. Wa man la ya'tabiru 'umumal lafaz yaqulu kharajat hadhihi al-ayatu wa nahwiha li dalilin akhar. Tapi kalau misal ada ulama yang berbeda pendapat bahwa ayat ini itu khusus untuk mereka saja, maka ulama yang berpendapat bahwa awal lafadznya itu walaupun umum tapi hukumnya itu enggak umum untuk seluruh manusia, seluruh umat, maka ulama tersebut akan berkata bahwa beliau punya pandangan, misal ulama tersebut punya pandangan bahwa ayat ini itu ada dalil lain yang menyatakan bahwa ayat ini itu enggak umum. Nah, jadi gitu. Jadi sekali lagi ya, ini perbedaan antara ulama tafsir, ulama usulnya, bahwa enggak semuanya itu umum ya. Jadi enggak semua hukum itu lantas ya, kalau misal ada ulama yang berbeda pendapat bahwa ini itu sebenarnya ayat ini umum untuk seluruh umat manusia, terus ulama lain berpendapat bahwa ini ayat ini khusus untuk sebab fulan saja, sebab sahabat ini saja, itu ya perbedaan ulama. Qala al-Hafiz As-Suyuti min al-adillati ala i'tibari umum lafaz ihtijaj sahabat radhiyallahu anhum fi waqa'i'a bi umumi ayatin nazalat ala asbabin khassatin sya'i'an za'i'an bainahum. Al-Imam As-Suyuti mengatakan bahwa berpendapat bahwa salah satu argumen, salah satu dalil bahwa umumul lafaz ini menjadi dalil. Jadi kalau ada ayat secara umum itu lafadznya itu umum. Ya, lafaz bunyi ayatnya ini, konteks ayat itu seakan-akan umum untuk seluruh umat.
Tapi sebabnya itu karena beberapa sahabat. Jadi sekali lagi ayat ini turun sebabnya karena hanya beberapa sahabat saja. Tapi secara lafadznya itu seakan-akan umum untuk seluruh manusia. Nah, dari situ sahabat itu selalu mengamalkan ayat-ayat tersebut secara di beberapa kejadian. Jadi para sahabat itu semuanya mengamalkan ayat tersebut. Padahal sebenarnya ayat ini itu turunnya hanya karena satu sahabat aja. Seperti tadi ayat zihar itu turunnya gara-gara sahabat Salamah ibnu Sokhor. Ayatul li'an itu turunnya gara-gara sahabat Hilal ibnu Umayyah. Akan tetapi semua sahabat mengamalkan ayat ini, artinya ayat ini tuh dijadikan patokan hukum pada zaman dahulu oleh para sahabat, padahal turunnya hanya gara-gara satu sahabat saja. Nah, ini menunjukkan dalil yang sangat kuat sekali bahwa walaupun ayat itu turunnya karena sebab tertentu, tapi karena lafadznya lafadz umum, ya lafadznya di ayatnya itu umum, seakan-akan untuk seluruh umat, maka ya secara otomatis seluruh umat masuk di dalam konteks ayat tersebut, ya terpanggil semua, hukumnya mencakup seluruh umat manusia. Nah, itu pendapatnya Imam As-Suyuti yang menyatakan bahwa yang dilakukan oleh para sahabat ini adalah dalil paling kuat, udah ya. Dalil paling kuat karena para sahabat itu mengamalkan hukum-hukum di Al-Qur'an, walaupun ayat-ayat yang turun di Al-Qur'an itu nggak semuanya terkadang di antara nggak semuanya turunnya umum. Terkadang ada ayat yang turunnya karena sahabat khusus ini, karena sahabat ini, karena sahabat ini, tapi para sahabat mengamalkan semua sahabat mengamalkan ayat tersebut, menjadikannya patokan hukum walaupun ayat tersebut turunnya karena sahabat ini. Ini udah dalil yang sangat kuat sekali ya, dalil yang sangat kuat sekali bahwa hal tersebut itu nyata adanya. Maksudnya ayat itu secara lafadznya umum, walaupun walaupun sebabnya khusus, maka para sahabat mengamalkannya sampai hari kiamat. Ini nggak bisa kita selesaikan sekarang, maka insya Allah kita lanjutkan di pembahasan berikutnya, insya Allah di pertemuan selanjutnya. Naltaqi fi waqtin akhar. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat apa yang saya jelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami mengenai bahwa sekali lagi judul pembahasan kali ini adalah apakah mengetahui sababun nuzul. Setelah kita mengetahui sababun nuzul, apakah sababun nuzul itu berpengaruh untuk menentukan suatu hukum kepada seluruh umat, ya? Apakah sababun nuzul itu bisa berpengaruh untuk menentukan suatu hukum di ayat tersebut? Nah, itu yang pembahasan yang kita bahas hari ini dari awal tadi sampai sekarang. Intinya adalah di situ menjadi tema pembahasan kali ini. Insyaallah masih belum selesai babnya, kita lanjutkan fi waqtin akhir. Hadza ma'qul taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.